السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Hingga detik ini Allah terus mencurahkan karunia-Nya kepada kita hingga hati kita tergerak untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita manfaatkan secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, dalam jalan hidup dan kehidupan kita, terkadang satu saat manakala kondisi keimanan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul perasaan untuk terus mengajak selain diri kita, namun juga mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, kita menyadari bahwa manakala semangat tersebut timbul dalam diri kita, kita ajak orang lain untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin terkadang banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi. Baik dari sikap orang yang kita ajak untuk berbuat baik yang menolak ajakan kita, ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan yang mengenai diri kita. Namun hadirin, terkadang juga berbalik. Terkadang dalam kondisi kita sedang mengalami penurunan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga ada saudara kita yang peduli dengan kita untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin selama ini kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun saudara kita melihat ada hal yang tidak biasanya dalam diri kita. Mungkin yang biasanya ke masjid, namun akhir-akhir ini tidak lagi ke masjid. Dan pada saat itulah kita akan berbalik menjadi orang yang diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu hadirin, manakala kita menjadi orang yang diajak terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha semampu kita untuk memenuhi ajakan saudara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hadirin, manakala ajakan kebaikan, dakwah terus diperdengarkan kepada kita, namun hati kita tidak sedikit pun menggubris hal tersebut, bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Manakala itu hadirin, janganlah sampai timbul penyesalan dalam diri kita. Penyesalan manakala di akhir-akhir usia kita, di akhir-akhir di mana kesehatan kita semakin berkurang, di akhir-akhir di mana kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin Allah kurangi. Kemudian di situ timbul perasaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau timbul penyesalan dalam diri kita, masih di dunia, masih Allah berikan kesempatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan kita, mungkin dengan segala kekurangan kesehatan yang telah Allah kurangi dari diri kita, kita masih patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, jangan sampai di dunia pun kita tidak sedikit pun merasa, tidak sedikit pun punya penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai peringatan dan sebagai pengingat, kita mengambil ibrah pelajaran dari surah As-Sajdah ayat 12. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Yang mana artinya, jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, kamu akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa, dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat hari kiamat yang kami ingkari dan mendengar darimu kebenaran ucapan Rasul-Rasulmu, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan beramal saleh. Sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yakin akan adanya hari kiamat." Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari surah As-Sajdah ayat 12 ini sebagai peringatan buat kita bahwa nanti di hari kiamat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang semasa di dunia mendapatkan dakwah, ajakan kebaikan dari orang lain, namun hatinya tidak tergerak kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala diingatkan bahwasanya adanya hari kiamat, mereka mendustakan segala apa yang disampaikan kepada mereka. Namun manakala di hari kiamat Allah tampakkan semuanya, Allah tunjukkan kebenaran dari Rasul-Rasulnya, Allah tampakkan kepada dirinya terhadap apa yang disampaikan oleh para mubaligh, yang disampaikan kepadanya, barulah ia menyampaikan, barulah timbul penyesalan, baru ia mengungkapkan, "Rabbana absarna wa sami'na." Hai Tuhan kami telah melihat. Wahai Tuhan kami telah mendengar. Bahwa selama di dunia kami telah melihat apa yang Engkau tunjukkan di dunia tentang kebenaran, kami telah mengingkarinya. Saat ini kami telah melihat, telah yakin bahwasanya benar adanya hari kiamat. Maka timbullah penyesalan. Kemudian keluar ungkapan dari mereka, para orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Farji'na na'mal salihan." Kemudian mereka mengungkapkan, "Wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia." Untuk apa mereka ke dunia? Mereka seakan mengharap atau berhayal, "Na'mal salihan inna muqinun." Kalaulah kami nanti kembali ke dunia, niscaya kami akan beriman kepadamu, niscaya kami akan beramal saleh di dunia. Namun hadirin, apakah itu dapat terjadi kembali? Tidak akan mungkin terjadi kembali, karena Allah telah beri kesempatan dulu ketika ia di dunia. Allah berikan kesempatan usia yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan kesehatan kepadanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepadanya
dengan segala kenikmatan yang Allah amanahkan kepadanya. Namun ketika hari kiamat, hari akhir telah tiba, mereka minta kembali ke dunia hanya untuk beramal saleh. Kalaupun hadirin dalam ayat lain, seandainya Allah kembalikan mereka kembali ke dunia, niscaya mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akan kembali kepada pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerana menjadi peringatan buat kita hadirin bahwa kalaulah dalam jalan hidup dan kehidupan kita, dalam usaha kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita perlu menyesali apa yang telah berlalu dari kehidupan kita. Waktu yang berlalu terlewat begitu saja tanpa ada usaha kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kalau hidup kita masih kita penuh dengan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada usaha dari diri kita untuk terus meningkatkan takwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di ayat berikutnya surah Sajadah ayat 13 Allah katakan, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawl minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Seandainya kami menghendaki, niscaya kami menganugerahkan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah berlalu ketetapan dariku bahwa sungguh aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama. Hadirin, di ayat berikut ini kita ambil pelajaran bahwasannya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah juga tidak akan memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang tidak dikehendakinya. Kita ingat peristiwa sedihnya atau menangisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala pamannya yang begitu luar biasa melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwahnya, namun di akhir hayatnya pamannya tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat sehingga turun ayat Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kalaulah hadirin, baginda Rasulullah sangat mencintai pamannya yang mendukungnya, yang melindunginya, memperjuangkan Islam, tidak mampu mengucapkan syahadat, tidak memeluk Islam dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dengan kita? Terkadang hidayah Allah datang buat diri kita, ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dekat kepadanya, namun hidayah tersebut tidak kita penuhi. Sementara di akhir ayat tadi Allah telah tegaskan, "Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Bahwasanya pasti Allah akan penuhi Jahannam dengan jin dan manusia. Allah hadirin, ada suatu peringatan dari Allah SWT, kalaulah pasti akan penuh neraka Jahannam tersebut dengan jin dan manusia, maka selaku hamba Allah yang beriman, yang kita akan berusaha memperbaiki diri kita, kita akan berusaha tidak menjadi salah satu bahan bakar dari api neraka tersebut, sehingga hari demi hari kita akan berusaha semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali segala kesalahan yang kita lakukan, sehingga ada peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di ayat ke-14 Allah tegaskan, "Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun." Rasakanlah olehmu azab ini karena kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, yaitu hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikanmu
Rasakanlah azab yang kekal karena apa ya yang selalu kamu kerjakan. Jadi di akhir atau di ayat 14 ini Allah tegaskan bahwasanya orang-orang yang tadi menyesal ketika hari kiamat tiba, orang-orang yang berdosa selama hidupnya, orang yang telah dipanggil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, telah melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat Allah akan kembali. Allah akan memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan orang-orang yang mengajak mereka kepada kebaikan. Kalaulah semasa di dunia mereka tidak menghiraukan, tidak menggubris ajakan kebaikan dari orang yang mengajak kebaikan tersebut, maka di hari kiamat Allah juga tegaskan, rasakanlah azab ini dan kami tidak akan menghiraukanmu, kami akan melalaikanmu, tidak memperdulikanmu. Sehingga hadirin menjadi pelecut dalam diri kita, kalaulah Allah Subhanahu wa taala berikan penegasan buat kita, Allah berikan peringatan buat kita dari segala episode kehidupan kita, maka kita akan terus mengambil pelajaran dari segala apa yang kita alami, sehingga hari demi hari terus bertambahnya usia kita, bertambahnya umur kita, yang pada hakikatnya adalah semakin berkurangnya jatah kehidupan kita. Maka ketika kita menyadari bahwasanya jatah kehidupan kita semakin berkurang, maka kita akan terus melakukan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah berikan husnul khatimah buat kita, Allah berikan istiqamah dalam diri kita selama hidup kita hingga akhir hayat kita, sehingga Allah berikan ketetapan buat kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memasuki surga-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.